Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Oke Automotive Channel. Kali ini kita kedatangan Poswan 2 tak ya. Yang 2 tak di sini. Permasalahannya adalah remnya blong ya teman-teman. Jadi kalau bahasa truk itu ya atau mobil-mobil itu blong dia. Jadi ini dia kosong, nggak bisa ngerem ya teman-teman. Bahaya sekali ini kalau kita suka ngebut ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan hanya rem belakang teman-teman ya. Di yang namanya rem depan ataupun rem cakram depan seperti ini sangat perlu ya teman-teman dan sangat membantu. Terutama teman-teman yang suka ngebut ya. Baik, di sini teman-teman permasalahannya ada banyak ya. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan rem itu blong atau kosong ya atau loss ya. Jadi pertama itu bisa di sel yang di sini ya, sel pompa atau sel master pump di sini ya teman-teman. Itu yang pertama. Kedua, minyak cakram yang habis. Ketiga, terlalu banyak kotoran di kaliper yang di bawah ya. Dan keempat, ada masalah-masalah lain atau masalah-masalah luar ya. Jadi di sini teman-teman setelah kita lihat ya, dan juga keluhan dari pemilik motor ini, katanya selangnya bocor ya teman-teman. Setelah saya periksa ternyata ini ada bocor di bagian pegangan di belakang spakbor ini teman-teman ya. Ini adalah dia pakai selang variasi teman-teman. Selang variasi itu yang model-model gini teman-teman ya. Tapi ini yang model lainan ini ya. Jadi ini selang variasi yang model biasa. Tentunya teman-teman ada efek negatif dan positifnya ya. Itu efek positifnya motor kelihatan lebih keren ya. Tapi kalau efek negatifnya jelas mungkin ketahanannya kurang ya teman-teman. Namanya juga variasi ya. Baik, di sini teman-teman kita buka dulu ya. Kita buka dulu selangnya seperti apa ya, agar teman-teman subscriber bisa melihat ya, bisa memperhatikan ternyata sekecil ini masalahnya pun juga bisa membuat rem kita blong atau kosong seperti ini teman-teman. Karena bocornya di sini kecil sekali teman-teman ya, mungkin seperti urat bulu ya, seperti itu teman-teman. Baik, kita buka dulu batoknya, lalu kita buka juga selangnya yang ini teman-teman ya. Sekalian kita servis ini. Jadi saya akan memberikan tutorial cara mengganti selang cakram ya teman-teman. Jadi kita ganti pakai yang ini ya. Cara mengganti selang cakram dan cara menyetelnya ya teman-teman, supaya kerjaan kita lebih cepat atau lebih mudah kita kerjakan. Oke teman-teman, kita buka dulu ya. Baik teman-teman, ini setelah kita buka batoknya ya. Jadi kelihatan sekarang kabel cakramnya ini atau selang cakramnya ini ya di sini. Dan kita perhatikan ya. Setelah kita perhatikan lebih detail ternyata teman-teman di sini ini bekas pegangan ya, pegangan untuk selang memang, tapi bekas gesekan di sini teman-teman ya, yang sedikit demi sedikit ternyata ini yang membuat dia bocor teman-teman tuh. Karena dia bocor otomatis di saat kita pompa, artinya di saat kita tekan handle cakram ini teman-teman, jelas dia akan keluar dari lubang ini, dari lubang-lubang bocornya ini ya. Itu artinya akan masuk angin begitu teman-teman. Jadi remnya tidak bisa berfungsi ya dengan sempurna. Oke, jadi kita langsung aja ya, kita buka. Tentunya di sini saya siapkan kunci ring 12 ya teman-teman. Kunci ring 12. Jadi di sini ya teman-teman bisa perhatikan. Ini kita pakai kunci 12 atau 12. Ini namanya baut banjo ya. Sini atau baut kita bilang baut selang cakram lah kalau di sini ya. Dan ini menggunakan master pump yang variasi juga ya teman-teman. Jadi ini untuk tempat olinya ya, atau untuk tempat minyak cakramnya yang ini ya teman-teman. Ini akan kita pasang juga sekarang di sini. Nah, katanya punya motor taruh di sini aja katanya begini. Jadi kita pakaikan baut-baut yang biasa aja ya teman-teman. Dan kita pakaikan selang biasa juga ya. Jadi ini besar sekali ya teman-teman. Oke. Dan ini kita buka pakai kunci ring 12 ya. Seperti ini teman-teman. Ya, itu ya. Usahakan pakai kunci ring. Kenapa? Karena kalau kita gunakan kunci pas, kita takut nanti bautnya rusak ataupun kunci kita yang rusak ya teman-teman. Oke, kita buka dulu ya. Oke teman-teman, ini selangnya sudah kita buka ya. Sudah kita buka nih teman-teman. Jadi di sini yang punya motor ya tadi dia sudah pergi beli. Yang tetap dia pakai variasi juga teman-teman, selangnya seperti ini. Ya, seperti ini ya tuh. Oke, jadi sebelum kita pasang teman-teman, kita buka dulu ini
karena saya coba tes di handle-nya ya. Di sini teman-teman ada agak seret ya sedikit di sini rasanya. Agak seret rasanya sedikit di sini. Dan tentunya di kalipernya juga kotor ya teman-teman. Kita bersihkan dulu, kita buka dulu ini ya teman-teman, lalu kita bersihkan. Ya. Agar memang kita bersihkan total lah ya. Karena memang kita servis langsung. Karena yang punya motor bilangnya diservis aja supaya enak. Ini saya bongkar ya teman-teman di sini. Tentunya kita buka juga ya karet master pump ini, dan juga karetnya ini masih bagus ya teman-teman. Cuman penyebabnya itu karena memang selangnya yang bocor, jadi itu yang bikin dia nggak enak untuk cakram ya. Baik teman-teman, kita buka dulu ya yang di bagian ini. Untuk teman-teman yang nggak punya kunci tang kancing ya teman-teman, untuk yang teman-teman yang nggak punya tang kancing, jadi saya contohkan aja, kita pakai congkilan seperti ini ataupun alat apapun ya, atau obeng yang agak tajam juga bisa. Jadi ini teman-teman kita buka dulu o-ringnya ya, maaf, sealnya atau tutupnya ini ya, tutup karet penutupnya dulu. Kita buka seperti ini teman-teman. Ya, ini ya. Lalu kita buka kancingan ya. Di dalam ini teman-teman ada kancingan. Saya anukan kameranya biar lebih dekat ya, biar lebih jelas. Ya, itu teman-teman ya. Kelihatan ya kancingannya itu di dalam. Jadi di sini kita pakai tang kancing sebenarnya ya. Sebenarnya pakai tang kancing. Cuman seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman yang tidak punya tang kancing ataupun teman-teman yang mau belajar buka sendiri di rumah, kita pakai obeng tajam, atau seandainya nggak ada ya pakai paku aja ya teman-teman. Paku yang tajam aja bisa. Caranya kita cungkil yang sebelahnya ya. Seperti ini. Ya, tuh. Yang sebelahnya juga. Ya, seperti ini. Kalau udah kebuka seperti ini gampang nih teman-teman. Tinggal kita cungkil aja pelan-pelan. Ya. Seperti ini ya teman-teman tuh. Dia gampang sekali kebuka ya. Gampang sekali kebuka, jadi nggak mesti harus pakai tang kancing ya. Tapi paling bagusnya harus pakai tang kancing. Oke. Jadi ini kita keluarkan. Seperti ini teman-teman, tuh. Dia kotor sekali ya. Ini juga bisa menyebabkan seret. Kotoran-kotoran seperti ini bisa menyebabkan seret ya. Jadi ini kita bersihkan pakai air aja teman-teman ya. Karena paling cepatnya ini pakai air ya teman-teman. Oke. Untuk kaliper ya, kita buka juga, kita bersihkan juga ya teman-teman. Setelah kita bongkar seperti ini ya teman-teman, ini udah habis kita bongkar, tinggal kita bersihkan ya pakai air. Tentunya alat yang kayak baut-baut ini juga kita bersihkan ya pakai air seperti ini. Paling bagus itu kita sabun ya, dari sekarang ini kita sabun juga biar lebih bersih. Dan untuk pembukaan ini ya teman-teman, di sini kita gunakan tang pengunci ya, atau di tempat saya ini dia disebut tang gila ya, karena memang apapun kadang bisa dibuka ya teman-teman sama tang ini. Oke, caranya seperti ini teman-teman. Kita kencangkan dulu, makanya dia dibilang ini namanya tang pengunci ya teman-teman tuh, karena ini adalah baut penguncinya ya. Oke, sekarang kita tekan seperti ini. Kurang kencang. Oke, kita putar ya, kita putar sedikit demi sedikit kayak gini teman-teman tuh. Jadi ada teknik ya, teknik pembukaan piston ini teman-teman, piston di cakram ini ya, kaliper ini. Jadi kalau dia sulit sekali, walaupun pakai tang gila ya ataupun tang pengunci seperti ini, memang nggak bisa kebuka ya. Jadi tekniknya itu kita tiup menggunakan selang. Jadi untuk selang kompresor itu kita buka ya. Jadi kita tekan di sini sampai dia nembak ya. Tapi itu bahaya kalau tidak kita taruhkan tahanan di sini kayak bekas kampas cakramnya misalnya seperti ini teman-teman. Kita taruh di sini ya. Seperti itu. Jadi di saat dia nembak itu dia tidak mental ke tempat yang jauh, tapi di kampasnya ini sebagai penahan.
Jadi ini kita tarik aja pelan-pelan seperti ini. Nah, kita lihat di dalamnya itu teman-teman. Ya, jadi saya gunakan flashnya ya biar kelihatan lubang dalam ini. Atau kita buka dulu satu biar kelihatan dua-duanya ya teman-teman. Jangan terlalu dalam untuk tangnya ini, karena kita takut nanti merusak ya, merusak pistonnya ini. Ini agak sulit ya teman-teman. Jadi kita tiup juga pakai angin juga bisa deh ya teman-teman ya. Saya perlihatkan aja yang dalamnya nih ya, yang kotor seperti apa. Tuh teman-teman. Jadi kelihatan ya, seperti biasa ya kalau kita bongkar kaliper. Biasanya itu kelihatan kayak ada gemuk atau grease ya teman-teman. Jadi itu sebenarnya bukan grease teman-teman, tapi minyak cakram yang sudah mengental ya. Minyak cakram yang sudah mengental itu yang kelihatan seperti grease. Jadi itu sangat berpengaruh ya teman-teman di sistem pengereman. Itu sangat menghambat. Tentunya juga di sini kita buka o-ringnya ya, yang ini teman-teman. Dan ini jangan dibasuh menggunakan bensin ya, karena kalau kita basuh menggunakan bensin ini rusak dia, karena dia akan mengembang nanti ya. Kita basuh pakai air aja teman-teman. Ya. Jadi ini sambil kita buka, kita juga bersihkan ya di celahnya ini. Oke, ini juga kita buka ya teman-teman. Lalu kita bersihkan menggunakan sabun ya, biar betul-betul bersih. Oke teman-teman, kita bersihkan dulu ya sebelum kita pasang. Oke teman-teman, setelah kita bersihkan semua ya di sini, termasuk piston, lalu karet master pump. Jadi ini yang aslinya kita pakai lagi ya, karena memang nggak ada masalah di karetnya ya. Di kaliper ini juga sudah bersih sekali ya teman-teman semuanya. Lubang-lubang ini sudah kita bersihkan, termasuk lubang nepelnya ya. Yang ini sudah kita bersihkan juga ya, semua lubang-lubang kecilnya juga kita bersihkan. Oke. Jadi di sini sudah saya pasangkan ya selang yang baru. Jadi yang ini teman-teman. Baik, di sini ya kita gunakan baut banjo. Baut banjo yang ringnya tebal ya, kayak gini. Sebenarnya walaupun tipis juga nggak masalah ya teman-teman. Jadi seperti ini. Ring ini ada dua ya, di lewat dalam satu, sama yang di luarnya juga satu ya. Ini kita pasang dulu. Kita pasang sampai benar-benar kencang ya teman-teman, agar ini tidak ada kebocoran minyak ataupun angin. Oke teman-teman, setelah kita pasang ya baut banjo ini atau baut pengunci selang cakram ini ya, jadi harus benar-benar kencang ya di sini teman-teman. Lalu yang kedua itu kita pasang seal pompa ataupun karet master pump yang di atas ini ya. Jadi di sini sebelum kita pasang teman-teman, jangan asal pasang ya. Kita kasih dulu pelumas ataupun pelicin ya. Seperti ini misalnya teman-teman. Ya. Kita kasih pelicin di karetnya ini. Jadi ini nanti di saat cakramnya sudah main ya, ini terasa enak sekali ya, empuk sekali. Di lubangnya juga taruhkan sedikit ya, jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak teman-teman nanti bisa menyumbat lubang kecil yang di dalam itu ya. Jadi kalau kita buka yang di atas ini ada lubang kecil sekali di sana. Itu yang akan tersumbat kalau terlalu banyak pelicin ya, seperti ini. Baik, setelah kita kasih pelicin ya, kita pasang seperti ini teman-teman. Tentunya akan sangat gampang ya, akan sangat mudah karena memang sudah kita kasih pelicin seperti tadi itu ya. Untuk memasang kancingan ini ya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, karena saya contohkan ini bagi teman-teman yang nggak punya tang kancing ya.
ataupun bengkel-bengkel yang baru buka biasanya kuncinya belum lengkap ya. Di sini saya contohkan seperti yang tadi ya, cara saya buka itu. Jelas kalau kita pakai tang kancing ini akan sangat mudah ya teman-teman, akan sangat gampang. Sama kita dorong juga, dan kita bantu juga pakai obeng min ya, seperti ini teman-teman. Ya, perlahan aja. Namanya juga tutorial tanpa tang kancing ya teman-teman. Jadi kalau pakai tang kancing ini akan sangat mudah ya. Kita dorong seperti ini, ataupun bisa kita dorong pakai kunci T ya teman-teman. Kunci T seperti ini tuh. Jadi kalau kita pakai kunci T biasanya langsung ya, cepat sekali dia masuk. Oke teman-teman, setelah terpasang sempurna ya, seperti itu. Jadi ini memang dia nggak pakai ring ya teman-teman. Ada biasanya yang bisa pakai ring dan ada yang nggak. Kalau dia rel atau ya rel kancingannya itu agak di luar, berarti itu dia bisa pakai ring, itu maksudnya ya. Kalau relnya itu pas nempel di deket di pangkalnya itu ya, berarti dia nggak pakai ring ya. Itu tanda-tandanya ya teman-teman. Oke, setelah kita pasang seperti ini, kita pasang juga karetnya ya, karet penutupnya. Karet penutup seperti ini ya teman-teman, kita pasang ya, lalu kita pasang handle-nya. Setelah kita pasang handle dan karet ini teman-teman, kita langsung lanjut ke bagian bawah ya, ke bagian kaliper. Oke. Baik teman-teman, setelah selesai yang di bagian atas ya, kita pasang handle sama penutup ya, karet tadi itu. Sekarang kita pasang bagian bawah ya. Tentunya di sini teman-teman, karena modelnya beda ya, tidak seperti selang yang tadi. Jadi kalau selang yang tadi itu modelnya seperti ini ya teman-teman. Jadi dia ini gampang ya, cara pasangnya gampang, cara stylenya juga lebih gampang ya. Tapi kalau yang model variasi seperti ini teman-teman, tentu di step celah ini ada kebocoran kalau memang kita tidak kencang cara mengencangkannya ya. Jadi di sini kita pasang yang bagian ini, ataupun kita pasang bagian depan dulu ya di kaliper ini ya teman-teman, seperti ini ya. Ringnya dulu satu ya, kita pasang seperti ini ya teman-teman. Lalu kita kencangkan ini ya teman-teman. Harus benar-benar kencang ya. Oke, setelah ini kencang ya teman-teman. Sekarang di bagian luarnya ini ya, bagian luarnya ini dia memang agak seret ya ini. Oke, kita kencangkan ya. Ini masih longgar ya teman-teman, sampai benar-benar kenceng. Setelah ini benar-benar kencang teman-teman ya. Jadi ini saya tahan tadi pakai kunci Inggris, lalu saya kencangkan ini, karena kalau ada kebocoran nanti ini susah sekali kita nyetelnya, susah ya teman-teman, dan juga rembes ya, rembes oli. Dan juga baut nepelnya sudah saya pasang ya, yang ini teman-teman. Oke. Jadi sekarang tinggal kita pasang untuk pistonnya ya. Jadi di sini teman-teman kita lumasi dulu ya. Kita lumasi pistonnya seperti ini. Piston cakram ini ya, maksud saya teman-teman, piston kalipernya. Dan ini sudah benar-benar bersih ya. Tadi saya sikat pakai sikat kawat di sini teman-teman. Jangan pakai
sikat biasa ya teman-teman, karena nggak akan bisa hilang nanti kotorannya. Jadi juga yang satunya kita bersihkan, kita kasih pelumas sedikit ya, pelicin sedikit, nggak usah terlalu banyak juga ya teman-teman, nanti sia-sia ya. Untuk di lubang ini juga tentunya kita kasih juga ya teman-teman, di bagian o-ringnya ini ya. Jadi ini benar-benar langkah-langkahnya saya satu persatu saya jelaskan teman-teman, supaya teman-teman pemula juga bisa paham ya. Karena dulu saya rasakan juga dulu teman-teman ya, di waktu baru-baru buka bengkel itu, nyetel cakram aja bisa seharian ya. Seharian, nyetel cakram seharian, terus upahnya juga sedikit ya. Jadi ini supaya teman-teman nggak ngerjakan terlalu lama seperti saya dulu ya. Jadi saya share caranya seperti apa ya. Oke. Jadi setelah kita lumasi semua seperti itu teman-teman, kita masukkan minyak cakram ya. Jadi terserah mau pakai minyak cakram merek apa aja boleh ya teman-teman. Yang penting jangan pakai minyak goreng ya, karena memang harga minyak goreng juga lagi mahal ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman kita masukkan dulu lewat atas ya untuk minyak cakram ini. Lalu setelah kita masukkan seperti ini ya teman-teman, ini besar sekali ya, bisa masuk 1 liter ini teman-teman ya. Jadi kita kocok ya, atau kita tekan tuas cakram ini seperti ini teman-teman. Jadi ini sampai minyak cakram ini turun ke bawah ya. Jadi kita lihat di bawah teman-teman seperti ini. Di sini juga kita masukkan minyak cakram ya. Jadi apa maksudnya? Kalau kita tidak masukkan minyak cakram terus kita tunggu aja dia keluar ke sini, memang agak lama ya teman-teman. Kita masukkan lewat bawah juga, sampai agak penuh lah ya. Ya seperti ini tuh. Jadi di sini teman-teman sekarang kita lihat ya, kita cakram bagian atas, maka akan ada gelembung-gelembung udara ya seperti itu. Ada gelembung udara teman-teman. Jadi ini kita cakram terus ya, kita tekan terus tuas cakram ini sampai gelembung ini hilang ya teman-teman. Artinya gelembung udara di selang cakram ini sudah habis keluar ya, atau udara-udara di selang cakram ini habis keluar ya teman-teman. Itu maksudnya. Jadi kalau sudah berhenti ada gelembung, berarti kita asumsikan minyak cakram ini sudah terisi full di bagian selangnya ya teman-teman. Oke, kita cakram aja lagi. Zan, ambilkan spet Zan. Spet ya. Ya. Jadi seperti ini teman-teman tuh ya. Minyak cakram yang di atas itu tadi turun ya, seperti ini tuh. Jadi ini harus kita sediakan spet ya. Jadi ini fungsinya spet. Ini spet kita pakai nyuntik ini teman-teman ya. Spet kita pakai nyuntik, tapi kita gunakan di cakram ini. Tentunya minyak yang di cakram ini teman-teman adalah sumbernya juga dari atas tadi itu ya. Jadi setelah kita sedot, kita taruh lagi ke atas. Nah itu maksudnya supaya jangan minyak yang cakram di atas itu habis lalu masuk angin lagi ya teman-teman. Jadi benar-benar full terisi minyak cakram ya. Jadi kita cakram sampai benar-benar terisi ya, sampai benar-benar full terisi minyak ya, nggak ada gelembung lagi ya teman-teman. Kita cakram seperti ini tuh, itu masih ada gelembung sedikit. Kita lihat sampai dia benar-benar oli yang minyak ya, minyak cakram yang keluar seperti itu. Jadi yang di atas ini teman-teman nggak boleh kosong ya. Untuk takaran atau tampungan minyak cakram yang di atas tadi itu ya, di master pump itu nggak boleh kosong ya teman-teman. Kita tes lagi, kita cakram lagi sampai nggak ada gelembung ya. Ya. Ini teman-teman. Setelah kita pastikan tidak ada gelembung udara teman-teman, ya, kita pasang pistonnya satu persatu seperti ini. Ya. Jadi itu fungsi pelumas atau pelicin tadi itu ya teman-teman. Nah ini karena dia terlalu habis.
Kita pasang juga piston yang satunya seperti ini. Ya. Kita tekan pelan-pelan teman-teman ya, pelan-pelan. Karena kalau terlalu kencang juga ya, nanti minyak yang di atas itu, minyak cakram itu akan terbuang sia-sia ya. Kita tekan pakai obeng min. Baik, seperti ini teman-teman ya. Jadi cara yang seperti ini teman-teman, cara paling gampang, cara paling mudah ya, dan paling cepat. Tentunya teman-teman, di tampungan minyak cakram yang di master pump yang di atas itu ya, tentunya kita tutup ya, agar jangan sampai nanti nyemprot ya, atau muncrat ya, muncrat ke sana kemari ya teman-teman. Di sini kita bisa gunakan kampas aslinya ya, atau kampas bekas ya, seperti itu. Lalu kita cungkil ya teman-teman, seperti ini tuh, pelan-pelan aja teman-teman. Ini akan gampang sekali masuk ya teman-teman kalau kita kerjakan ya, atau kita lakukan seperti yang saya lakukan tadi itu ya, secara berurutan sampai dia sampai dua-duanya kampas itu bisa masuk ya teman-teman. Oke, setelah pistonnya masuk seperti ini ya teman-teman, nih lihat ya, ini kurang lebih kita kasih celah 4-5 mili ya. Jadi itu ketebalan, kurang lebih ketebalan cakram ya, atau piringan cakram. Kita tes dulu cakram teman-teman, kita tes tekan tuas cakram ini ya. Tuh, kita tekan handle cakramnya, dia sudah bisa menekan itu ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi itu, kita kasih jarak di sini kurang lebih 4-5 mili ya teman-teman. Sekarang kita pasang untuk pegangannya ya, untuk bracket cakram ini. Untuk yang ini ya, tentunya di lubang ini ya teman-teman, di lubang seal ini atau seal boot ini ya, ini sudah kita kasih gemuk ya, atau grease ya teman-teman, supaya nanti mainnya juga enak. Oke, sekarang kita pasang dulu ya. Sekarang kita pasang ya. Jadi ini bracketnya sudah terpasang teman-teman. Sekarang kita kencangkan ya. Sampai benar-benar kencang ya teman-teman. Oke, setelah terpasang seperti ini teman-teman ya, kita tes dulu. Kita tes dulu handle cakram ini ya, atau tuasnya, apakah sekarang sudah bisa berfungsi dengan sempurna atau tidak ya. Jadi ini dia masih agak kosong sedikit ya teman-teman. Terus kita tekan, baru 3 kali aja saya tekan sudah mulai enak ya. Tuh, 4 kali sudah enak, 5 sudah main sempurna. Kalau kita mau memastikan ya bahwa di dalam selang ini ya teman-teman, selang cakram ini sudah full berisi minyak cakram ya. Sekarang kita tes ya, kita tes setel di sini apakah sudah bisa terbuang, atau kita buang anginnya lewat sini lah ya, kita buang anginnya lewat nipple ini untuk memastikan bahwa di dalam selang ya, selang cakram ini sudah full terisi minyak ya. Sekarang cara menyetelnya ini ya teman-teman, kita kocok ya. Jadi ini saya tekan tuas cakram ini kurang lebih 10 kali ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita buang ya. Ternyata teman-teman di sini ada kebocoran ya tuh. Jadi ini salah satu ya kelemahan untuk selang yang variasi seperti ini. Ini ya kelemahannya. Jadi seperti ini. Padahal di sini udah saya kasih selotip tadi. Berarti dia di pangkalnya ini dia bocor ya. Jadi tapi ini saya kerjakan juga. Tapi ini sudah enak ya cakramnya teman-teman. Sudah enak. Jadi saya contohkan untuk penyetelan angin aja ya teman-teman. Kita pakai kunci T ataupun pakai kunci 8 juga boleh ya teman-teman. Kita kocok kurang lebih 10 kali teman-teman di tuas cakram ini, lalu kita buang seperti ini ya. Kita tahan. Ini maksud saya teman-teman. Kita kocok di sini
kurang lebih 10 kali atau berapa kali ya, terus kita tahan ya. Di saat kita tahan tuas cakram itu, kita setel ya, kita setel atau kita buang anginnya lewat sini. Yang cara kita buka seperti itu ya. Jadi angin yang ada di lubang di selang ini, angin yang ada di selang ini akan berkumpul di atas di sini teman-teman ya, di ujung sini. Jadi di saat kita buang angin, dia akan keluar begitu ya, dia akan nembak. Jadi hati-hati kalau di belakang itu bisa kena juga sama minyak cakram ya. Ya sekarang ini sudah berfungsi dengan sempurna teman-teman, sudah enak sekali ya. Jadi untuk ini saya tangani juga sekarang, tapi saya kasih teman-teman lihat aja untuk proses pemasangan atau penyetelan ya. Di cakram ini sudah enak, jadi tekankan. Nah, sekarang saya buktikan ya teman-teman, tuh cakramnya sudah enak, udah main dengan sempurna ya, tuh. Oke teman-teman, jadi cara penyetelan dan cara pemasangan seperti tadi itu ya teman-teman. Jadi ini tinggal kita tambahin minyak sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman ya, seperti ini. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.